A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dan sungguh telah kami ilhamkan kepada setiap jiwa manusia itu kefujuran atau kerusakan, dan juga telah kami ilhamkan kepada manusia itu ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu menyucikan hatinya, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya tersebut. Quran Surah Asy-Syams. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa HRTI dimanapun kita semua berada, kembali alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini tentunya dalam video singkat, dakwah singkat di channel HRKU ini. Tentunya mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita kembali dapat meraih manfaat dari apa yang kita bicarakan tentunya. Maka kembali saya ingin membahas apa yang disampaikan atau apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam buku Tibul Qulub atau kitab Tibul Qulub, yaitu obat dari penyakit hati yang Imam Ibnul Qayyim ini tuliskan. Ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, perlu kita pahami bahwa ternyata dalam menjaga hati ini banyak hal-hal yang menjadi perlu kita perhatikan agar tentunya hati kita ini menjadi hati yang selamat, qalbun salim. Sebagaimana sebelumnya juga sudah kita bahas pada video di pekan yang lalu atau video yang sudah kita uploadkan di minggu lalu, itu kita sudah membahas tentang bagaimana hati yang selamat. Dan tentunya dalam menjaga hati ini banyak sekali rintangan, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita hindari agar hati ini selalu menjadi hati yang selamat. Bagaimana kita diperintahkan untuk menghindari syubhat, dan juga kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya syahwat, keinginan-keinginan dunia. Maka lebih daripada itu, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat di dalam buku ini tentang perlunya memerhatikan lebih jauh ketika kita ingin menjaga hati kita ini. Maka ketika hati itu ingin kita jaga, maka ada hal-hal penting yang juga perlu diperhatikan untuk kita hindari. Maka ada setidaknya pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menjaga hati kita. Maka yang pertama, untuk menjaga hati itu dari penyakit hati atau sakitnya hati kita, maka diantaranya adalah dengan yang pertama adalah mengurangi banyaknya interaksi. Maka ternyata sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim di dalam Tibul Qulub ini, banyak berinteraksi, banyak bergaul itu justru akan mematikan hati kita, akan menyebabkan kerusakan pada hati kita. Maka tentu di sini kita pahami bergaul bagaimana yang akan menyebabkan hati kita menjadi rusak atau mati. Maka tentulah bergaul dengan ahli maksiat atau bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan kerusakan. Karena kita ketahui ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka itu adalah justru interaksi yang harus dilakukan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, maka itu adalah interaksi atau komunikasi yang harus kita lakukan gitu. Karena kita memang diperintahkan untuk membersamai selalu orang-orang yang berilmu. Bahkan kalau berbicara tentang interaksi, bahkan dijelaskan pada muqaddimah buku ini, diantara adab dari Ibnul Qayyim ini adalah selalu membersamai dan tidak pernah sekalipun meninggalkan gurunya. Maka Ibnul Qayyim ini memiliki guru Ibnu Taimiyah, maka beliau selalu membersamai Ibnu Taimiyah ini. Maka hanya satu yang memisahkan mereka berdua adalah ketika Ibnu Taimiyah ini Allah ambil. Maka itulah menjadi hari perpisahan. Tapi lebih daripada itu, Ibnu Qayyim selalu membersamai, maka otomatis Ibnu Qayyim ini sendiri selalu berinteraksi dengan gurunya. Maka tentu interaksi seperti ini adalah interaksi yang diperbolehkan.
Dan juga tentunya berinteraksi ini juga akan mendatangkan manfaat. Juga akan mendatangkan manfaat hatta atau bahkan juga akan mendatangkan manfaat kepada ketika kita berinteraksi dengan ahli maksiat. Namun tentunya konteks kita berinteraksi, kita berkumpul bersama ahli maksiat itu adalah dalam rangka ingin merubah mereka. Namun jika lebih besar potensinya justru kita yang akan diubah oleh orang-orang ahli maksiat tersebut, maka tentunya majelis tersebut atau halakoh tersebut, perkumpulan tersebut lebih baik kita hindari tentunya daripada iman kita yang terguras. Karena ketika kita mungkin berkumpul dengan ahli maksiat atau orang-orang yang menganggap dosa itu sesuatu yang biasa, yang sudah bisa menertawakan hal-hal yang Allah haramkan, maka tentunya ini akan merusak sedikit demi sedikit hati kita. Bagaimana mungkin ketika dahulu kita menjadi orang yang tersinggung, kita yang menjadi orang yang merasa kaget gitu, atau merasa tidak siap hati kita ketika syariat Allah dibercandakan. Mungkin ketika kita berkumpul dengan ahli-ahli maksiat, orang yang selalu menertawakan dosa, orang yang selalu menganggap remeh syariat Allah, mungkin di situ kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mungkin kita ikut tertawa karena segan, mereka melucu, kita tidak tertawa. Nah, itulah tentunya akan pelan-pelan merubah hati kita, tentunya terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik dan justru akan nantinya mematikan hati kita dan kepekaan kita terhadap kemaksiatan. Maka itu yang pertama adalah menghindari interaksi yang berlebihan. Maka hal yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, hal yang sebaiknya dijauhkan ketika kita hendak menjaga hati kita agar tetap sehat, itu adalah tenggelam dalam angan-angan. Maka tenggelam dalam angan-angan ini adalah kita perlu membedakan antara angan-angan dan cita-cita. Angan-angan adalah sesuatu yang mungkin kira-kira kita berangan-angan, namun sesuatu itu hanya sampai kepada angan-angan. Dicontohkan oleh Ibnu Qayyim, di antara bentuk angan-angan itu adalah berharap kekuasaan misalnya, atau jabatan. Kemudian kita mengarungi dunia dan berkeliling antar negara, berharap pada harta, uang, wanita, dan laki-laki tampan misalnya. Dalam hati si pengharap ini atau si tukang angan-angan ini, ia membayangkan gambaran yang ia cari, lalu ia telah mencapai kenikmatan hasilnya. Nah, kita orang-orang berangan-angan itu adalah orang-orang yang membayangkan ia sudah meraih ini, ia sudah meraih ini tanpa ia melakukan eksekusi apa-apa. Maka ketika ia tersadar, kata Ibnu Qayyim, justru ketika ia lihat ternyata yang ada di tangannya hanyalah seonggok jerami. Maka inilah bentuk orang yang berangan-angan, dan tentunya ini yang disuruh untuk dijauhi gitu. Berbeda dengan cita-cita, cita-cita adalah sesuatu yang akan memotivasi kita. Kalau angan-angan kita hanya menghayalkan sesuatu, kita menghayalkan kita mendapatkan ini, kita menghayalkan kita meraih ini. Berbeda dengan cita-cita, ada dorongan ketika kita bercita-cita, ada sesuatu yang menjadi motivasi kita untuk meraih sesuatu, maka itu adalah cita-cita. Dan dalam pengharapan ataupun cita-cita ini, maka Nabi sebenarnya juga memuji orang-orang yang memiliki cita-cita dalam kebaikan. Bukan sepenuhnya dilarang hal ketika kita bercita-cita itu. Maka Nabi menganjurkan kepada kita ketika kita memiliki cita-cita itu adalah seperti orang-orang yang bercita-cita dengan mengatakan, seandainya saya memiliki harta, maka harta saya akan jika saya memiliki harta, maka saya akan memperlakukan harta saya sebagaimana si fulan memiliki harta. Maksudnya adalah kita akan berderma sebagaimana orang-orang yang memiliki harta. Ketika kita masih belum memiliki harta, tentunya kita melihat orang-orang memiliki harta, kita bercita-cita bahwa suatu saat ketika kita memiliki harta, kita akan berderma sebagaimana orang yang sudah kaya itu berderma. Maka cita-cita ini adalah bentuk cita-cita yang mulia, yaitu kita bercita-cita, kita berangan-angan untuk akhirat kita, untuk kebaikan akhirat kita. Maka ini adalah cita-cita yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka itu yang kedua, yaitu hal yang perlu dijauhi adalah tenggelam dalam angan-angan. Dan yang ketiga, hal yang akan merusak hati, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah bergantung kepada selain Allah. Dan ini adalah hal yang paling sangat-sangat merusak dan diantara bentuk syirik. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah berharap kepada selain Allah. Maka ini adalah suatu yang menjadi kerusakan yang paling besar.
karena bergantung kepada selain Allah ini hanya akan menyakitkan. Bergantung kepada makhluk itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan sakit gitu. Akan hanya menyebabkan pengharapan kita yang terpatahkan dan akhirnya akan menimbulkan kekecewaan dan kesedihan. Karena bergantung kepada makhluk itu ibarat hanya bergantung kepada batang yang lapuk, yang kapanpun itu akan bisa rubuh bahkan menimpa kita sendiri. Maka kita ketahui masyhur bahwa Al-Imam atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentunya pernah mengatakan, aku sudah merasakan berbagai macam ujian pahitnya kehidupan dunia ini, maka tidak ada satupun yang aku rasakan pahitnya melebihi berharap kepada manusia atau berharap kepada makhluk. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ali. Maka di situ kita pahami bahwa berharap kepada selain Allah itu hanya akan menghasilkan kekecewaan, akan hanya menghasilkan kepahitan ketika tentunya harapan kita itu tidak sebagaimana yang kita harapkan. Maka Allah diantaranya memiliki sifat as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung bagi kita. Maka as-samad ini adalah tempat bergantung. Itu adalah diantara nama Allah. Maka kita wajib hanya menggantungkan harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kita sebagai orang-orang mukmin itu menggantungkan harapan kita, bertawakal. Dan itu adalah yang ketiga, yaitu berharap kepada selain Allah. Tentu ini akan merusak hati. Dan yang keempat adalah terlalu banyak makan. Maka perusak hati yang seperti ini adalah tentunya ketika kita makan itu secara berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena makan itu adalah kebutuhan, namun ketika kebutuhan kita untuk makan itu sudah terlalu berlebih, maka ini akan menjadi kecelakaan tentunya bagi kita dan juga akan menjadikan kita lemah. Nah, orang yang terlalu kenyang itu akan biasanya menyebabkan malas dan juga malas bergerak misalnya, dan juga akan menyebabkan melemahnya tubuh gitu. Dan juga pikiran kita juga akan tiba-tiba menjadi kosong ketika kita terlalu banyak makan. Dan maka Rasulullah juga menganjurkan bahwa cukuplah ketika kita makan itu hanya sekedar beberapa suapan yang untuk menegakkan tulang punggung kita atau tulang belakang kita. Dan harus kita mengosongkan perut kita itu untuk disisakan dari 3 hal, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka tiga hal yang harus diisikan kepada perut itu harus kita partisi atau kita bagi. Yang pertama harus kita sediakan untuk makanan itu sendiri, untuk lambung kita. Yang kedua adalah untuk minuman, dan sepertiganya lagi kita sediakan untuk pernafasan kita. Jangan sampai kita makan sampai sehingga membuat kita kenyang berlebihan, dan bahkan untuk bernafas pun susah karena bagian atau sepertiga bagian untuk bernafas sudah kita isi semuanya dengan air dan makanan. Dan terkait dengan hal ini ada sedikit cerita juga dari yang dituliskan oleh Ibnu Al-Qayyim tentang cerita dari Nabi Yahya, anak dari Nabi Zakaria tentunya alaihi wasallam, bahwa Nabi Zakaria bertanya kepada iblis. Suatu ketika Nabi Zakaria bertanya kepada iblis, tidakkah kamu pernah berhasil menggodaku sekalipun? Tidakkah engkau pernah berhasil menggodaku sekalipun? Kata Nabi Yahya kepada iblis. Beliau bertanya, maka iblis menjawab, aku tidak pernah sekalipun berhasil mengganggumu, kecuali aku tak pernah sekalipun berhasil menggodamu, kecuali hanya suatu ketika suatu malam aku memberimu makanan yang begitu banyak dan engkau memakannya. Dan ketika engkau memakannya, engkau akhirnya tertidur lebih cepat dan engkau meninggalkan wirid-wiridmu. Maka di situ kita pahami bahwa Nabi Yahya tidak pernah berhasil diganggu oleh iblis, namun suatu ketika iblis berhasil mengganggunya itu dengan memberi Nabi Yahya itu makanan, sehingga Nabi Yahya makan dengan sebanyak-banyaknya
dan membuat Nabi Yahya tidur lebih cepat dan meninggalkan wirid-wirid yang menjadi kebiasaan dari Nabi Yahya sebelum tidur dan wirid-wirid malam Nabi Yahya karena beliau ketiduran. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yahya, aku bersumpah kepada Allah untuk tidak akan pernah kenyang ketika aku makan setelah ini. Lalu iblis juga bersumpah ketika itu, dan aku juga bersumpah untuk tidak mengkehendaki kebaikan kepada manusia selamanya. Nah, inilah percakapan dari Nabi Yahya dan iblis tentunya, iblis laknatullah, dan di situ kita fahami bahwa banyak makan ini akan memudaratkan kepada kita. Dan yang terakhir, hal yang paling penting untuk menjaga hati itu perlu kita hindari adalah terlalu banyak tidur. Banyak tidur ini akan membuat hati mati, membuat badan berat, membuang-buang waktu, dan mengakibatkan kelalaian serta kemalasan. Dan di sini juga kita fahami bahwa banyak tidur yang dilarang sebenarnya, yaitu adalah tidur, dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Qayyim, tidur di antara waktu subuh dan terbitnya matahari adalah tidur yang dilarang. Dan banyak lagi dan tidur setelah asar hingga maghrib misalnya, itu juga adalah bagian dari tidur yang dilarang. Namun tentunya tidur ini juga menjadi bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Tentunya kebutuhan biologis kita di antara kebutuhan biologis kita adalah tentunya tidur. Nah, tentu tidur yang secukupnya, tidur yang dapat menguatkan, mengembalikan energi, maka ini adalah tidur yang dibenarkan. Maka itulah 5 hal yang perlu tentunya kita jaga atau kita perhatikan ketika kita ingin menjaga hati kita terhindar dari penyakit. Yang pertama tadi adalah menghindari interaksi yang berlebihan. Yang kedua adalah terlalu banyak berangan-angan, tenggelam dalam angan-angan. Yang ketiga perlu kita hindari untuk keselamatan hati kita adalah bergantung kepada selain Allah. Yang keempat adalah terlalu banyak makan, dan yang terakhir adalah terlalu banyak minum. Maka inilah mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga hati kita, Allah hindari kita dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita, hati kita, dan tentunya merugikan dunia dan akhirat kita. Maka banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.